Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Bertemu lagi dalam pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan belajar pada muatan pelajaran IPA di tema 8. Nah, pada tema 8 ini kita akan belajar 1. Rotasi bumi, 2. Revolusi bumi, 3. Sistem penanggalan, 4. Tahun Komariah, 5. Gerakan peredaran bulan, 6. Fase-fase bulan, 7. Gerhana bulan, dan 8. Gerhana matahari. Menginjak pada materi yang pertama, yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi bumi yaitu dari barat ke timur. Dalam satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan 24 jam. Waktu satu kali rotasi disebut kala rotasi. Akibat dari rotasi bumi yaitu 1. Terjadinya siang dan malam. Tidak semua bagian bumi mendapatkan cahaya matahari saat berotasi. Bagian bumi yang menghadap matahari akan terang sehingga mengalami waktu siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap sehingga mengalami waktu malam. Akibat rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerakan semu harian. Gerakan semu harian adalah gerakan matahari yang seolah-olah terbit dari arah timur dan terbenam di sebelah barat. Gerakan tersebut tidak saja dialami oleh matahari, tetapi oleh semua benda langit yang lain seperti bintang dan bulan. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan pembagian waktu. Sekali berotasi, bumi memerlukan waktu 24 jam atau 24 kali 60 menit, yaitu 1440 menit. Bumi dibagi menjadi 36 derajat. Sehingga setiap derajatnya ditempuh dalam waktu 144 derajat dibagi 36 derajat sama dengan 4 menit. Atau untuk setiap tempat di bumi yang selisih derajat busurnya 15 derajat berbeda waktu 1 jam atau 60 menit. Bujur 0 atau 0 derajat ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Derajat bujur tempat bumi diukur dari kota Greenwich. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, waktu Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Waktu Indonesia Barat, meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Acuan waktu yang digunakan adalah letak garis bujur 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Barat memiliki selisih 7 jam lebih awal dari waktu GMT atau Greenwich Mean Time, yang merupakan waktu matahari baku pada garis bujur 0 derajat. Nah, pembagian waktu Indonesia yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah atau WITA. Meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Acuan waktu yang digunakan WITA adalah pada garis bujur 120 derajat bujur timur. Memiliki selisih 8 jam lebih awal dengan GMT. Dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur.
memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Wilayah yang termasuk waktu Indonesia Timur yaitu Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Acuan yang digunakan WIT atau waktu Indonesia Timur adalah pada garis bujur 135 derajat. Materi yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 hari. Waktu 365 hari atau 1 tahun surya disebut sebagai kala revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi adalah 1. Adanya perbedaan lama siang dan malam. Revolusi dan kemiringan sumbu bumi menyebabkan gejala alam yang terjadi selalu berulang setiap tahun. Peristiwa alam tersebut terlihat jelas di kutub utara dan selatan. Akibat revolusi bumi yang kedua adalah perubahan rasi bintang. Revolusi bumi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Contoh rasi bintang adalah rasi bintang biduk, Leo, Scorpio. Akibat revolusi bumi yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan yang terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember disebut gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Akibat revolusi bumi yang ketiga yaitu adanya perubahan musim. Perubahan musim juga disebabkan oleh rotasi bumi. Musim yang terjadi di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Akibat revolusi bumi yang kelima yaitu ditetapkannya kalender Masehi. Nah, materi selanjutnya yaitu sistem penanggalan. Revolusi bumi dan bulan dimanfaatkan untuk menandai waktu dari hari ke hari. Jumlah sistem penanggalan yang dibuat yaitu tahun Masehi atau Syamsiah dan tahun Hijriyah atau Qamariyah. Tahun Masehi atau Syamsiah disebut juga tahun matahari atau tahun surya. Perhitungan tahun Masehi didasarkan pada revolusi bumi, yaitu 365 seperempat hari. Tepatnya 365 hari lebih 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Dalam tahun Masehi, 1 tahun ada 12 bulan. Dari jumlah hari, bumi berevolusi 365 hari. Tapi kenyataannya yaitu 365 seperempat hari. Jadi setiap tahun kelebihan waktu edar seperempat hari. Kelebihan seperempat hari ditambahkan pada bulan Februari, sehingga tiap tahun kabisat bulan Februari menjadi 29 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Materi selanjutnya yaitu tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Revolusi bulan terhadap bumi digunakan manusia untuk menyusun penanggalan, yaitu tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. 1 tahun ada 12 bulan. Masing-masing bulan memiliki usia yang sama dengan kala revolusi bulan. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari.
atau 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Jadi jumlah kalender Hijriyah adalah 12 bulan kali 29 hari, yaitu 354. Nah, tahun Kabisat pada kalender Hijriyah berjumlah 355 hari karena mendapat penambahan 1 hari. Tahun Kabisatnya terjadi setiap 2 tahun sekali dan jatuhnya pada bulan Zulhijjah. Materi selanjutnya yaitu gerakan peredaran bulan. Bulan merupakan satu-satunya satelit bumi. Bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dengan bumi. Jarak bulan ke bumi kurang lebih 484.000 km. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Bulan bergerak mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari. Selain berevolusi, bulan juga melakukan rotasi. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, yaitu 29,5 hari. Akibatnya, pada bagian bulan yang menghadap ke bumi selalu tetap. Materi selanjutnya, fase-fase bulan. Selama melakukan gerakannya, sudut yang dibentuk antara matahari dengan bulan dan bulan dengan bumi selalu berubah. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk bulan atau fase bulan jika dilihat dari bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi dan hanya satu sisi bulan yang mendapatkan sinar. Nah, selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari, yaitu pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi pada saat letak bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus, sehingga bulan masuk ke bayangan bumi. Pada keadaan tersebut, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan tidak kelihatan atau gelap. Gerhana bulan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bayangan dari permukaan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan, sehingga sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi. Saat terjadi gerhana bulan total, bulan berada pada daerah bayangan umbra. Nah, gerhana bulan yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila sebagian bulan berada pada bayangan umbra bumi dan sebagian lagi berada pada penumbra bumi. Pada saat gerhana ini terjadi, permukaan bulan akan terlihat gelap, sehingga sebagian lagi akan tampak normal. Nah, jenis gerhana bulan yang ketiga yaitu gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi pada saat bulan tepat berada di bayangan penumbra bumi. Pada saat itu, bulan hanya akan sedikit redup dari biasanya. Perubahan ini biasanya sulit dideteksi dengan mata dan hanya dapat diukur dengan alat khusus. Materi yang terakhir yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya.
karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang memiliki jarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila bumi memasuki bayang-bayang inti atau umbra bulan. Gerhana matahari total hanya terjadi pada sebagian daerah di permukaan bumi. Gerhana matahari total terjadi paling lama 6 hingga 7 menit dan terjadi di daerah tertentu. Daerah tersebut akan gelap untuk sementara waktu. Jenis gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi sebelum dan sesudah gerhana total. Sebagian daerah di permukaan bumi masuk ke penumbra bulan. Dan jenis gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari ini terjadi jika bulan sedang berada pada titik terjauhnya dari bumi. Sebagian permukaan bumi terkena perpanjangan umbra bulan, sehingga matahari terlihat seperti cincin. Ini terjadi pada bulan baru. Bagian matahari yang tertutup lebih dahulu adalah bagian matahari sebelah kanan atau barat. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada muatan pelajaran IPA di tema 8. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.